Bagaimana soal yang keempat yang akan sering keluar di ujian MIT biasanya? Misalnya kayak gini juga, P pangkat 16, maaf P sama dengan 16, Q sama dengan 25, R sama dengan 81 ya. Yang ditanyanya berapakah nilai P itu? P dari 3/4, lalu Q pangkat 1/2, lalu R itu pangkat 1/4. Ini 1 ya, 1. Nah, ini kan udah bilang kalau pangkatnya, perhatikan pangkatnya ini, kan udah dikasih petunjuk yang di bawahnya itu. Berarti 16 ini harus kita jadikan pangkat 4. Berarti 16 itu berapa yang dari pangkat 4? Kalau 25 itu berapa yang dari pangkat 2? Lalu kalau 81 itu kan 4 ya kan, R. Jadi pangkat berapa yang D-nya 4? Ya udah, boleh Anda gunakan faktor untuk memudahkannya. 16, kita mulai. 16 itu dibagi dari 2, bagi 2 8, masih bisa bagi 2, masih bagi 2 jadinya 4, masih bisa bagi 2, masih. Jadi 16 itu sebenarnya berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Lalu kalau 25, tadi kita udah tahu jadinya 5 pangkat 2. Kalau 81 itu juga bisa dibagi 2, tidak, karena angkanya kan kecil yang di belakangnya. Lalu setelah angka 2 berapa? 3. 81 bagi 3 berapa? Benar sekali, 27. Masih bisa bagi 3? Masih. Bagi 3 9. Masih bisa bagi 3? Masih. Jadi 81 itu sebenarnya berapa? 3 pangkat 4. Kita isi. Berarti kan yang pangkat 4 tadi angkanya berapa? 2. 5 pangkat 2 berarti di berapa? 5. Pangkat 4 tadi berapa? 3. Udah, kita masukkan aja. Nah, jawab. Ya tadi saya nggak ada bikin jawab ya, maaf ya. Nah, kita ganti. P itu berapa? Tadi 2 pangkat 4. Karena 16 itu kita ganti ke 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 dikali 3/4. Lalu dikali Q tadi berapa nilainya? 25. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dikali 1/2 dikali berapa? R tadi 81. 81 itu berapa? 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 dikali 1/4. Nah, kalau seperti ini kan udah mudah kita mengerjakannya. 2 ini dengan sama, coret. Pangkat 3 kali 5 ini sama, sisa pangkat 1. Lalu 3, 4 karena 4 ini udah sama, jadinya coret tinggal 1. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ingat ya, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2-nya sebanyak 3 kah? Jadi 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 5 kali 3. 8 kali 5, 40. 40 kali 3, 40 ya, kali 3. Jadinya 4 kali 3 berapa? 12, tambah 0 belakang. Tambah 0 belakang ya. Maka hasilnya 120. Nah, untuk soal yang kelima. Bagaimana soal yang kelima? Oke. Selanjutnya, soal yang kelima ini sering juga keluar, tapi bikin Anda ragu. Nah, nilai X, maaf ya, tulisan saya hancur. X yang memenuhi adalah memenuhi. Nah, dari 1/25 ya, 1/25 X kurang 2 sama dengan 5 pangkat X, maaf, 2 ya, 5 pangkatnya kurang 1, jadinya ini 1/25. Nah, kan ini balik ke sifat yang keempat. Sifat keempat tadi. Ini kita pecah dulu. 1/25 itu supaya sama dengan angka yang di sini. Jadinya berapa? Ini 25 itu pengalinya berapa yang angka yang sama?
5 pangkat 2. Sini X kurang 2. Di sini 5 pangkat kurang 1. Lalu bagaimana untuk naikkan ke atas? Nah, kan sudah dijelaskan tadi. Balik ke sifat keempat. Nah, karena ini pangkat positif, sebelum dia jadi pangkat positif, ubah dia jadi pangkat negatif. Kali X kurang 2 sama dengan 5 kali X kurang 1. Karena ini udah sama, yang 5-nya coret aja, habis. Tinggal min 2 kali X kurang 2 dengan X kurang 1. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 2, ingat ya, tandanya harus dibawa kalau udah mengalihkan. Min 2 kali min 2, positif 4. X dikurang 1. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di sini saya tulis ya. Saya kasih batas. Nah, yang X sama yang X, berarti min 2X. Yang X ini pindah ke depan. Kalau pindah ke depan, dia dari positif. Ini kan dengan positif. Berubah jadi tanda negatif. Maaf, negatif X. Lalu, ini 4-nya pindah ke belakang. Karena angka yang sama itu negatif 1, karena dia juga tidak memiliki variabel, kita dinamakan konstanta. Jadi negatif 1, karena dia positif 4 pindah ke belakang jadinya negatif 4. Jadinya nih, cara kita menambahkan variabelnya, ingat di depan X ini ada angka berapa? Benar sekali, angka 1, tapi nggak pernah ditulis. Jadi min 2, kita berutang 2, kita tambah utang kita 1. Ini 1 sebenarnya ya, tapi nggak pernah tulis. Kita tambah utang kita 1. Jadi berapa utang kita? Utang kita 3. Kita berutang 1, kita tambah utang kita 4. Jadinya 5 utang kita. Maka nilai X berapa jadinya? Nilai X berapa jadinya? Kita pindahkan aja. X sama dengan ini, karena min 3X, maksudnya itu, min 3X itu apa maksudnya? Min 3 dikali X. Nah, kalau min 3 kali X, kalau dia pindah, tandanya tetap di bawah. Beda dengan yang penyebelah tadi ya. Nah, makanya min 5 per min 3. Karena di sama negatif, coret negatifnya, jadinya 5 per 3. Maka hasilnya X-nya sama dengan 5 per 3. Seperti itulah cara penyelesaian soal dari bilangan berpangkat. Nah, bagaimana kalau yang operasi akar dan logaritma? Nah, operasi bilangan berakar. Ya, berakar. Bukan akar tanaman ya, tapi matematika bilangan berakar. Nah, maksud dari bilangan berakar itu seperti ini. Ya. Nah, atau mengenai mau pangkat, Bapak akan saya jelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke bentuk kisi-kisi limitnya. Kalau operasi bilangan berakar itu contohnya akar 2, akar 3, akar 5, itu contohnya. Nah, tapi kalau udah lebih dari 8 atau akar 4 ya, itu bisa disederhanakan. Nah, itu Anda ingat dulu, kalau 4 tuh pengalihan sama berapa angkanya? Ya, 2 kali 2, atau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, karena 2 nya ada sebanyak 2 kali. Kalau 8 itu berapa pengalinya sebenarnya? 2 pangkat 3. Kenapa? 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kalau yang ditanya itu akar 4. Nah, cara menyelesaikannya, kita bikin pengalihan sama tadi berapa? 2 kali 2, atau akar dari 2 pangkat 2. Nah, nilai sebuah akar itu adalah setengah ya. Jadi kalau kita keluarkan akarnya berubah jadi nilainya pangkat setengah ya, bukan setengah. Nah, kalau kita keluarkan 2 pangkat 2
dalam kurung setengah, jangan memberikan orang belakang ya, itu makhluk astral. Oke, 2 kali 1/2, maka hasilnya 1, makanya hasilnya terdapat nilainya 2. Nah, ada juga nilai akar itu yang ditulisnya itu di depannya 3. Jadi itu maksudnya dari, misalnya kita misalkan di sini X, maka X pangkat 1/3 ya, atau akar dari 8, sini 7, di 7 pangkat 1/8. Seperti itu maksudnya sebenarnya. Sekarang kalau dalam operasi akar itu ada kita kenal dengan kali, bagi, tambah, kurang. Nah, kalau kali itu misalnya yang sama akarnya ya, perkalian, ini sifat utama perkalian dan pembagian. Kalian dan pembagian. Nah, saya contohkan aja satu sifatnya. Artinya jika A akar dari B dikali C akar dari B, ini kan akarnya sama nih, akarnya sama, ya kan? Caranya sekarang ya udah buatkan aja angka di depannya, A dikali C akar dari B. Jadi gimana kurungnya? Kita masuk ke contohnya, example. Artinya 3 akar 4 menggunakan 4, 3 akar 7 kali 2 akar 7. Nah, cara menyelesaikannya jadi seperti pertama tadi, 3 kali 2 kurung akar 7. 3 kali 2 berapa? 6 akar 7. Seperti itu. Begitu juga untuk pembagian, tapi sekarang ini saya contohkan aja untuk perkalian. Nah, sekarang untuk yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Sama juga caranya dengan perkalian dan pembagian, tapi tandanya saja yang berubah. A akar dari B ditambah C akar dari B sama dengan A ditambah C akar dari B. Nah, contohnya kita ambil contoh tadi. Sampel 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Udah, kita masukkan sifatnya. 3 ditambah 2 akar 7. 3 tambah 2, 5 akar 7. Begitu juga untuk pengurangannya. Namun, tandanya berubah. Kalau ini penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, seperti itu kalau operasi akar. Nah, sekarang dalam operasi akar itu ada yang dinamakan merasionalkan. Operasi akar. Akarnya. Pandai-pandai saja bacanya. Merasionalkan operasi akar. Bagaimana maksudnya? Pertama itu jika 3 akar 5. Ini saya contohkan aja langsung ya. Bagaimana bentuk sederhananya? Seperti ini. Ini ya, maksud merasionalkan itu adalah mengali dengan akar sekawan. Jadi karena di bawahnya nilai akarnya 5, kita kalikan dengan akar 5. 3 akar 5 kali dikali dengan akar 5 per akar 5. Nah, jadinya berapa? 3 kali akar 5 berapa? 3 akar 5 per, nih karena akar kali akar, atau maksudnya itu akar 5 kali 5, atau sama dengan yang tadi 5 pangkat 2. Nah, nilai akar tadi berapa? 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 1. Nah, cari 2 jadinya 5. Nah, 5 di sini. Inilah bentuk sederhana dari merasionalkan. Misalnya ada soal yang keluar. Lalu yang kedua, misalnya contohnya 3 per akar 5 ditambah 4. Nah, karena yang di bawahnya nilainya akar 5, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. 3 per akar 5 ditambah 4 dikali akar 5
karena ini tambah, teman tambah itu apa? Kurang, benar sekali. Per, di bawahnya juga gitu, akar 5 dikali 4. Lalu dikalikan aja, 3 kali akar 5, 3 akar 5. 3 kali min 4, berapa? 3 kali 4 berapa? 12 per. Nah, cara cepatnya menyelesaikan ini, nah ini trik cepatnya ya, trik cepatnya, trik cepat. Ingat itu, karena ini akar juga, angkanya sama, namun tandanya berbeda, bikin aja positif ketemu negatif, ke negatif dulu. Akar 5 ketemu akar 5, tadi berapa? Di 5. Ingat ini, akar 5 kali akar 5, ya kan? Berapa ininya? Hasilnya 5. Lalu kalau 4 dikali 4, berapa? 4 kali 4 berapa? Kayak gitu aja. Kata 4 pangkat 2 berapa? 16. Jadinya berapa? 3 akar 5 dikurang 12 per 5 akar 16 berapa? Min 11. Itulah hasilnya. Lalu ada juga bentuk yang lainnya. Bentuk lain ya, kadang akarnya itu di atas. Contohnya ya, nomor 3 akar 5 ditambah akar 4 per 3. Lalu atau kita bikin aja akar 5 ditambah akar 4 per akar 3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Udah, kita kalikan aja. Akar 5 ditambah akar 4 per akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 4 per akar 5, karena ini yang di atasnya penjumlahan, dikali dengan akar sekawan. Udah, kita bikin aja teman tambah kurang aja, kita sesuai dengan itu. Jadinya berapa? Karena ini sama, ketemunya sama, jadinya berapa? 5. Ini positif ketemu negatif, kata saya tadi kurang. Akar 4, jangan abaikan yang di belakang ya. Oke, kita mau akar 4, jadinya berapa? 4 per. Nah, sekarang di bawahnya akar 3 kali akar 5. Kalikan aja, akar 3 kali akar 5, 15. Dikurang akar 3 kali akar 4. 3 kali 4 berapa? 12. Kayak gitu aja. 5 kurang 4 berapa? 1 per akar dari 15 dikurang 12. Itulah cara menyelesaikan dari merasionalkan bentuk akar. Sekarang kita akan masuk ke kisi-kisi soal yang akan diujikan pada ujian nanti. Kisi-kisi soal ini bisa jadi keluar, bisa jadi tidak ya. Nah, tapi kita belajar dulu penting. Contoh soalnya yang biasanya sering keluar dengan akar 75 dikurang akar 3 ditambah akar 48 per akar dari 27 dikurang akar 12. Nah, ini trik cepatnya, perhatikan aja akar angka yang paling kecil. Nah, berarti kalau dia yang paling kecil, berarti semuanya bisa dibagi dengan 3. Nah, kalau 75 itu dibagi 3 berapa sebenarnya? 25 kali 3 dikurang akar 3 ditambah akar 48 itu dibagi 3 berapa sebenarnya? 16 dikali 3 per. Lalu kalau 27 itu berapa dibagi 3? 9 dikali 3 dikurang. Kalau 12 itu bagi 3 berapa? 4 kali 3. Ini kan sama. Udah, boleh Anda keluarkan 25 kali akar 3. 25 kali akar 3 dikurang akar 3. Nah, ini kita bikin dalam kurung ya. Lalu ditambah dalam kurung
akar 16 dikali akar 3, mau dipisahkan boleh juga, per akar 9 dikali akar 3, kurung, dikurang akar 4 dikali akar 3. Jadinya berapa? Akar 25 itu. Akar 25 itu pengalinya berapa angkanya sebenarnya? Kan 25 itu angka pengalinya 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Ya, akar 25 jadinya berapa? Berapa jadinya? Berarti 25 5 kali 5 atau akar dari 5 pangkat 2. Ya, kita keluarkan akarnya 5 pangkat 2, 5 pangkat setengah. Coret, jadinya berapa? Di 5 akar 3 dikurang 3 ditambah, kalau 16 itu berarti berapa? 4 ya, 4 akar 3 per, kalau 9 itu berapa pengalinya sebenarnya? Makanya sama 3 akar 3 dikurang akar 4 itu berapa pengalinya sebenarnya? 2 akar 3. Ini udah sama semuanya, udah sama akar 3 semuanya, bisa kita masukkan ke dalam sifat keberapa? Dari operasi akar, sifat yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Kalau udah sama, kita keluarkan. Di dalam buka kurung, 5 dikurang di depan akar 3 ini berapa angkanya sebenarnya? Ya, benar sekali 1. Karena 1 itu nggak pernah ditulis ya. 5 kurang 1 ditambah 4. Keluarkan akar 3-nya per 3. Kurang lagi ya, lupa saya. Dikurang 2. Kurung di akar 3. Ini akar 3 udah sama, ya kan? Bisa kita coret. Kita selesaikan dulu. Lalu 5 kurang 1 berapa? 4 tambah 4 jadinya berapa? 8 per 3 kurang 2 1, atau sama dengan 8 bagi 1 8. Itu untuk soal yang pertama. Nah, itu adalah soal pertama yang sering keluar. Soal kedua bagaimana bentuknya? Akar dari 486 dikurang akar 6 ditambah akar 5 4. Nah, sama juga ya kan penulisannya, karena ini angka yang terkecil, berarti 406 itu bisa dibagi 6, akar 54 itu bisa dibagi 6. Coba, berarti 486 itu dibagi 6 berapa sebenarnya? Coba ya, 6 kali berapa hasilnya 48? Nah, sekali 8 per 8 sisa 6. 6 kali berapa yang hasilnya 6? 1, jadinya bis. Jadinya 81 dikali 6. Itu caranya sebenarnya ya. Akar 6 ditambah 54 itu berapa? 9 kali 6. Ya, sama dia kita bikin akar 81 kali akar 6. Akar 6 ditambah akar 9 dikali akar 6. Karena kurungnya supaya lebih paham. Nah, akar 81 itu berapa tadi? Yang pengalinya sama 9 akar 6 dikurang akar 6 ditambah akar 9 itu berapa? 3 akar 6. Jadi berapa? Nah, kita jumlahkan aja dan kita kurangkan. 9 dikurang kurung ya. Di depan akar 6 itu berapa angkanya? 1 ditambah 3 tutup kurung bikin akar 6. 9 kurang 1 berapa? 8 tambah 3 11. 8 tambah 3 11 akar 6. Itulah hasilnya. Itu untuk soal yang kedua. Ini soal yang ketiga yang akan sering keluar di ujian MIT nantinya. Ini 3 akar 5 ya dikurang dari tambah begini 5 akar 3, lalu tutup kurung, buka kurung lagi, 3 akar 5 dikurang 5 akar 3. Nah, ini perlu Anda ingat cara cepatnya. Anda cuma perlu ingat saja ya, jika A ditambah B kurung kali A dikurang B sama dengan
Hasilnya itunya A kuadrat dikurang B kuadrat. Jika A ditambah B, lalu A ditambah B sama dengan hasilnya itunya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, untuk yang soal ini sama sifatnya dengan ini. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, kita masuk aja langsung. Caranya itunya 3 akar 5 pangkat 2, ya kan? Dikurang 5 akar 3 pangkat 2. Cara menyelesaikannya udah. Ini aja. Pangkat 2-nya ketiga dulu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Bikin tanda kurung ya. Pangkat 2 kali akar 5. Nah, ini pangkat 2-nya hilang, akarnya hilang, bisa 5. Dalam kurung, ini, maaf, ini tanda kurangnya dulu ya. Kita ada tanda kurang. Ya, ada tanda kurang ini. Nah, tanda kurangnya jangan sampai lupa. Pangkat 2 dari 5 berapa? 25 kali pangkat 2 dari 3, hilang akarnya, hilang pangkat 2-nya, jadinya 3. Selesaikan. 9 kali 5, 45, dikurang 25 kali 3, 75. 45 kurang 75, karena lebih besar ke 75, pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? 75 kurang 45, 30. Itulah soal yang keempat yang sering keluar juga di ujian. Nah, A sama dengan akar 2 tambah 1, lalu B sama dengan akar 2 kurang 1. Nah, yang ditanyanya itu adalah A per B ditambah B per A. Apakah hasilnya? Caranya kita selesaikan ini dulu untuk memudahkan kita. Itunya dengan kalau seperti ini, Anda kali silang aja dulu. Kali silang, karena kita mulai sini kali silang. Jadinya A, itunya A kali A, di A pangkat 2. Lalu B-nya juga dikalikan. B kali B jadinya ditambah B kuadrat. Lalu untuk pecahannya jadinya berapa? B kali A atau A kali B. Itulah penyelesaian dari soal yang ditanyanya. Baru kita masuk. Nah, kita selesaikan dulu. Kalau ini kan ketahui untuk A pangkat 2. Nah, kalau ini kan baru ketahui A aja. Kalau A pangkat 2 berarti kan A kali A. Ya kan? Maka kita akar 2 ditambah 1 dalam kurung kali akar 2 ditambah 1. Jadinya berapa? Akar 2 kali akar 2. Nah, kita masuk ke sifat yang sebelumnya tadi. Ya, A tambah B dikali A ditambah B. Jadinya A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi, kalau seperti itu, aja akar 2 pangkat 2 langsung aja ditambah 2 kali A-nya berapa tadi? A-nya akar 2, dalam kurung akar 2, B-nya berapa? 1 dikali 1 ditambah 1 pangkat, karena B-nya 1 pangkat 2. Ingat sifat ini ya. Lalu selanjutnya akar 2 dari pangkat 2 berapa? Dari akarnya hilang pangkatnya, lalu 2 ditambah. Nah, ini dikalikan aja yang tidak punya akar. 2 kali 1 berapa? 2 akar ditambah 1 pangkat 2 berapa? Ya 1. Ini berapa? Yang tidak punya akar kita jumlahkan, jadinya 3. 2 tambah 1 3 tambah 2 akar 2. Selanjutnya untuk yang B-nya B pangkat 2, artinya B kali B. Jadinya berapa? Akar 2 kurang 1 kali 2 akar 2 kurang 1. Nah, hasilnya gimana? Nah, kalau ini, kalau dia ada kurang A kurang B, lalu A dikurang B,
Jadinya A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Itu yang untuk yang B-nya. Ingat ya, sifat yang kedua ini dipakai terus. Jadinya dalam kurung akar 2 pangkat 2 dikurang 2 kali akar 2 karena A-nya 2 per 2 dikali B-nya berapa? 1 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? Akar 2 pangkat 2 ya udah jelas tadi kan, hilang akarnya, hilang pangkatnya. 2 dikurang 2 kali 1 berapa? 2 akar 2 ditambah 1 pangkat 2 itu berapa? 1. Nah, karena ini 2 ditambah 1 berapa? 3 dikurang 2 akar 2. Bedanya kalau pengurangan ya kita tandanya tuh pengurangan. Lalu kita masuk aja langsungan. Nah, sebelum itu kita harus juga tahu untuk yang A sama dengan B-nya. Kita kalikan AB berarti akar 2 ditambah 1 kali akar 2 dikurang 1. Nah, kalau seperti ini caranya dari sifatnya apa? Sifatnya ya, lihat ini sifatnya saya kasih tahu. A ditambah B dikali A dikurang B, jadinya apa? A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, oke. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadinya kalau seperti ini berarti akar 2 dikurang akar 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 karena A-nya akar 2, B-nya 1. Dan positif ketemu negatif hasilnya negatif. Akar 2 pangkat 2 berapa? 2 dikurang 1 pangkat 2, 1, jadinya 1. Balik lagi kita ke sini, udah ketemu kita kan A pangkat 2 tadi berapa nilainya? Udah 3 ditambah 2 akar 2 dikali ditambah ya kan, 3 dikurang 2 akar 2 per ini hasilnya 1, tapi tadi tidak pernah tulis. Oke, sekarang saya tulis saja ya supaya Anda. Nah, kita selesaikan aja di atasnya. Kita buka tanda kurung 3 tambah 2 akar 2 ditambah 3 dikurang 2 akar 2. Nah, 3 tambah 3 yang tidak punya akar kita tambahkan. 3 tambah 3 6. 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 jelas habis karena tandanya kurang, ya kan, kurang ini. Oke, hasilnya berapa? Oke. Nah, itulah dari operasi akar.